Kita beralih ke topik kedua, pemirsa. Kodam Iskandar Muda terus mempercepat pembangunan sejumlah jembatan beli untuk memulihkan akses yang terputus akibat banjir yang melanda beberapa kabupaten di Provinsi Aceh. Pembangunan jembatan Tepin Mane di Kabupaten Biren menunjukkan progres yang signifikan dengan pengerjaan yang sudah mencapai 75%. Jembatan sepanjang 25 meter itu ditargetkan akan selesai pada 11 Desember ini. Pengerjaan serupa juga berlangsung di jembatan Tepin Redep yang merupakan jalur alternatif penghubung Biren, Lok Semawe, dan Bener Meriah. Di titik lainnya, pembangunan jembatan dilakukan di jembatan Kutablang, jembatan Jirata, dan sejumlah jembatan lain di wilayah Biren dan Bener Meriah. Di lokasi, para prajurit fokus dalam pemasangan panel, gelagar lintang hingga penguatan struktur jembatan. Kodam Iskandar Muda menegaskan bahwa percepatan pembangunan di berbagai titik di Aceh terus menghadapi tantangan, terutama mobilisasi material dari luar daerah seperti Riau. Meskipun begitu, pihaknya berharap seluruh jembatan beli yang direncanakan dapat rampung dalam beberapa minggu ke depan sehingga akses transportasi kembali normal. TNI AU kembali mengirimkan bantuan logistik sebanyak 5 ton melalui jalur udara bagi warga terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Penyaluran bantuan dengan sistem airdropping ini sudah berlangsung selama 6 kali pasca bencana. Informasi selengkapnya kita simak liputan jurnalis Metro TV Nadia Soraya dan juru kamera Suari Siasa. Pemirsa, berbagai bantuan tak henti disalurkan kepada warga terdampak yang ada di Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Salah satunya adalah melalui via udara dengan menggunakan metode airdropping yang saat ini baru saja diluncurkan oleh TNI Angkatan Udara, di mana ada sebanyak 5 ton bantuan yang diluncurkan untuk sorti pertama ini, dan rencananya nanti akan ada penyaluran bantuan kembali untuk di 5 ton dengan menggunakan pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara. Dan memang kalau kita melihat untuk penyaluran bantuan ini mulai dari adanya beras, bahan-bahan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, popok, dan juga tepung, ada juga bantuan-bantuan lainnya. Ini bukan untuk pertama kalinya, namun untuk airdropping sudah dilakukan sebanyak 6 kali di Kabupaten Gayo Lues. Memang hingga saat ini kendalanya dari semua airdropping yang dilakukan dan juga bantuan yang masuk ini adalah akses yang mendistribusikan ke titik-titik di mana mengingat dari Kabupaten Gayo Lues ini merupakan daerah pegunungan dan sulit sekali untuk dari pemerintah setempat untuk mengakses begitu daerah-daerah titik lainnya, lantaran masih ada sebanyak 3 akses yang hingga saat ini belum bisa dilalui untuk kendaraan, namun untuk satu akses lainnya baru hanya dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan juga kendaraan kecil, kendaraan roda 4. Dan hingga saat ini rencananya untuk airdrop masih akan berlangsung hingga 1 sorter lagi yang nanti akan kita tunggu bersama-sama, di mana untuk dari 5 ton ini masing-masing ada sebanyak 30-36 bandel bantuan yang didistribusikan kepada warga di Kabupaten Gayo Lues. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Nadia Soraya, Suari Siasa, Metro TV. Pemirsa, sudah 2 pekan pasca bencana, ratusan warga di sejumlah titik terisolasi di Sumatera belum sepenuhnya menerima pasokan logistik yang lancar akibat akses darat yang terputus. Kondisi ini membuat mereka harus bertahan hidup dengan persediaan seadanya sambil berharap bantuan udara segera tiba. Di balik heningnya hutan Sumatera, ada desa yang namanya mungkin jarang terngiang di telinga. Di sanalah ratusan jiwa bertahan dalam sunyi setelah tanah yang puluhan tahun mereka pijak tiba-tiba tersapu dengan derasnya banjir bandang dan longsor. Jembatan-jembatan yang menjadi nadi kehidupan mereka, tempat menyeberang untuk membeli garam, beras, dan obat-obatan, kini tinggal rangka besi yang tergantung. Bahkan ada yang hilang, ikut tersapu dengan air. Salah satunya jembatan Penomon di Desa Penomon, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Warga di wilayah itu mencari sisa-sisa tanaman pertanian yang dapat dimakan untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan datang. 15 hari ini warga mencari sisa-sisa
longsoran atau sisa-sisa banjir tanaman-tanaman mereka untuk dibawa ke seberang untuk dimanfaatkan untuk bahan makanan karena sampai hari ini bantuan masih cukup minim untuk sampai ke Kampung Temanjaya. Sejak longsor dan jembatan putus, warga berharap akan datangnya suara yang mereka tunggu, yakni dengung baling-baling pesawat. Itulah satu-satunya tanda bahwa bantuan sudah mendekat. Sementara dari seberang sana, di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, juga masih terisolasi. Sebagian warga memaksakan diri melewati rintangan lumpur untuk keluar dari daerah tersebut. Daerah tersebut dihuni 400 kepala keluarga dengan penduduk lebih kurang 1.000 jiwa. Terisolasi tidak bisa melintas karena banyaknya titik longsoran. Kita mohon kepada semua pihak, Pak Bupati Agam, karena ini adalah jalan kabupaten, agar ini dapat menjadi perhatian dan segera dicarikan solusinya. Sebab di atas adalah di samping kampung, itu adalah pusat ekonomi masyarakat. Ada di situ kebun karet, kulit manis, cengkeh, sawah, ladang, semuanya di situ. Kalau ini kan jalan pertanian di sini, jadi masyarakatnya tinggal di tepi jalan raya Medan Bukit Tinggi, Ayu Kijang, kilometer kira-kira 40. Nah, di atasnya mereka pencariannya di atas seperti sawah, ladang. Di tengah keterasingan itu, warga saling menggenggam kekuatan yang tersisa. Mereka berbagi selimut tipis, bahkan membagi rasa takut yang menyeruak tanpa permisi. Tidak ada yang benar-benar kuat di sana, hanya ada orang-orang yang memaksa diri untuk tetap berdiri satu sama lain. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.